Ricis menggunakan bajunya SS, itu aja dokter berkomentar katanya semoga Dek Ricis nggak tahu ya kalau si SS memberangkatkan kakek Sarul umroh dan lain sebagainya. Padahal dok, mau tahu mau enggak itu udah bukan urusan Ria Ricis. Beberapa waktu lalu, Ria Ricis menjadi salah satu influencer yang hadir dalam pembukaan store pertama Sela Saukia di Gandaria City Mall, Jakarta Selatan. Ria Ricis pun sempat membuat konten dirinya merasa bahagia mengenakan baju produk Sela Saukia. Ada pula kontennya menggunakan backsound ada yang panas, kipas sayang. Ketika mengenakan baju tersebut. Konten Ria Ricis pun sempat dikomentari Nikita Mirzani karena seolah-olah ingin ikut nimbrung masalah Sela Saukia. Kini giliran dokter detektif yang mengomentari Ria Ricis ketika live baru-baru ini. Awalnya dokter detektif alias Doktip membahas soal kasus travel Sela Saukia memberangkatkan Isa Zega yang diduga seorang transgender umroh dan mengenakan busana muslim. Karena itu Doktip bertanya-tanya Ria Ricis sudah mengetahui kasus tersebut atau tidak. Doktip berharap Ria Ricis tidak tahu Sela Saukia memberangkatkan Isa Zega umroh, sebab dirinya menilai Ria Ricis tidak seharusnya diam ketika tahu ada seseorang sedang mempermainkan agamanya. Di samping itu, Doktip juga beranggapan Sela Saukia sudah mengetahui Isa Zega seorang transgender, tapi sengaja memberangkatkannya umroh. Karena itu, Doktip berharap Ria Ricis tidak pernah mengetahui semua itu sehingga bersedia mengenakan produk dari Sela Saukia. Namun, sikap Doktip yang sampai menegur Ria Ricis karena memakai baju dari Sela Saukia ini dianggap berlebihan. Sebab netizen yang budiman menilai Ria Ricis tidak ada hubungannya dengan kisruh antara Doktip dan Sela Saukia. Kakek Sarul untuk umroh itu, apakah Ria Ricis tahu sayang? Dokter sih harapnya kamu nggak tahu ya sayang ya, karena nanti kita semua ini bakal ditanyain loh nanti di akhirat gitu ya. Oke, gitu. Gimana nih agamanya dipakai mainan, kok diem aja malah didukung gitu ya? Tahu lah pasti, emang tahu ya? Enggak deh kayaknya nggak tahu sih. Dokter mau positif thinking aja kalau Ria Ricisnya nggak tahu. Terus si SS ini ngasih satu kamar sama laki-laki ya kan, berarti kan emang si kakek Sarul laki-laki gitu. Satu kamar sama laki-laki, berarti dia mengakui bahwa itu laki-laki. Terus diberangkatin pakai baju gemas, bahkan kumpul-kumpul lagi itu mereka bareng-bareng. Itu udah penistaan agama. Kok pada diem sih? Terus Dokter disuruh diem, nggak mau lah. Enak aja. Dokter ya belain lah agamanya Dokter dipakai mainan. Nggak mau lah. Gitu. Serah gitu ya. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Dok, kalau memang dokter mau benci sama orang, benci sendiri aja dok, jangan ngajak-ngajak orang lain untuk ikut jadi pembenci juga, kan? Dokter bilang KSS sedang menebar buzzer untuk penggiringan opini yang dokter makin kesana makin kesini dan lain-lain. Pada nyatanya, saya yang bukan orang bayaran, yang bukan buzzer, bukan siapa-siapa, merasakannya memang seperti itu dok. Dokter semakin kesana memang semakin kesini gitu kan. Terus pada nyatanya, setiap nge-live tuh dokter yang selalu memberikan giringan opini untuk menjadi pembenci. Ini contohnya ya, contohnya kemarin seperti Ricis menggunakan bajunya SS, itu aja dokter berkomentar katanya semoga Dek Ricis nggak tahu ya kalau si SS memberangkatkan kakek Sarul umroh dan lain sebagainya. Padahal dok, mau tahu mau enggak itu udah bukan urusan Ria Ricis. Selagi SS baik sama Ria Ricis dan Ria Ricis baik sama dia, ya udah kan kelar, nggak ada masalah apapun. Mau biar pakai bajunya kayak mau enggak kayak. Terus masalahnya apa gitu? Kenapa setiap orang yang baik sama KSS tuh kalau bisa jangan di stop, suruh jahat semua, suruh dari tim kau semua. Ya ampun, kayak mana lah kau. Brand mewah harga jutaan yang dibandingkan dengan harga 100 ribuan. Jadi disclaimer dulu, aku bukan timnya SS ataupun tim siapa-siapa. Karena jujur, aku tidak punya skincare satupun dari brand ini. Aku tidak punya satupun baju dari brand ini. Tapi, ya, aku sering dari brand ini. Jadi tahu tekstur dari bahan yang dia gunakan, ya. Jadi sebagai seorang tukang jahit kampung yang udah berkecimpung di dunia jahit menjahit kurang lebih 14-15 tahun, sedikit banyak aku tahu tekstur-tekstur dari tipe-tipe bahan yang digunakan dari brand ini, ya, walaupun aku nggak punya. Nah, kemudian aku juga afiliator, aku penjual baju juga.
Jadi aku juga biasa beli produk-produk dari luar ataupun dari dalam negeri dengan harga 100 ribuan. Jadi aku tahu banget teksturnya ya. Jadi kalau dibilang, jadi aku bukan tim siapa-siapa, sekali lagi aku bukan tim siapa-siapa. Cuman heran aja sama orang yang cuman karena FOMO langsung dibandingkan tuh baju. Padahal satu ya, dilihat sepintas aja itu beda banget. Mulai dari pola lengan, peletakan motifnya itu beda. Yang kedua, emang dikira bikin baju SS yang seperti ini? Tidak bisa sayang. Itu minimal pakai 5-6 meter ya, aku kasih tahu 5-6 meter, jadi 2 kali lipat dibandingkan dengan yang kayak gini nih. Coba bandingkan ya, ini dengan ini, jauh beda polanya sayang, jauh beda cuttingannya ya. Kemudian penggunaan bahan, yakin dan percaya orang yang biasa pakai brand bagus, lihat dari jatuhnya, looknya itu jauh berbeda. Ini aku nggak bilang jelek ya, aku nggak bilang, tapi semua bagus pada porsinya, pada pasarnya masing-masing. Di pasarnya ini dia juara, di pangsa pasarnya yang ini dia juara ya. Jadi ini nggak apple to apple. Kenapa? Harganya nggak sama, bahannya nggak sama. Lihat deh tuh tilenya, pemakaian tilenya, dia pakai Swarovski. Nah, aku kasih tahu ya, yang ini enggak ya, yang ini enggak. Ini polosan, dia pakai tile polos. Kalau aku beli eceran tile polos itu 18.000 per meter. Kalau kamu beli grosiran ini dapat 10 ribuan loh. 10 ribuan itu Indonesia punya. Kalau kamu beli di luar lebih murah lagi. Nah, kalau tile Swarovski aku biasa belinya 35.000 per meter. 35.000 per meter, itu pun yang belum kualitasnya bagus. Kalau kamu dapatnya yang bagus, otomatis kamu bisa ada yang sampai 80 ribuan per meter. Jadi tergantung kualitas ya. Bener-bener deh, sampai aku sesak napas lihat ini orang-orang pada komen langsung dibanding-bandingin, padahal nggak dilihat dulu. Padahal secara mata terbuka itu udah kelihatan jauh beda. Jangan jadi orang yang FOMO, yang ikut-ikutan, orang menghujat yang ini dihujat, orang menghujat gara-gara itu dihujat. Oke lah, kita kalau mau benci gara-gara apa, mungkin gara-gara skincare-nya oke ya, karena memang apa sih namanya, nggak sesuai ya. Tapi kalau cuma gara-gara itu kemudian kita ngebanding-bandingin lagi yang sebenarnya nggak, aduh ya Allah, bingung deh. Jadi belajarlah kita jadi konsumen, jadi masyarakat, jadi orang yang teliti, yang bijak dalam menyikapi apa-apa ya. Jadi sekali lagi aku bukan tim siapa-siapa, cuman ini benar-benar menggelitik. Jadi sekali lagi aku bukan tim siapa-siapa, aku cuma penjahit kampung ya. Oke. Ayo, siapa di sini yang ngikutin kasusnya Doktif sama Sela Sofia? Jujur li, aku pertamanya nggak terlalu ngikutin, nggak terlalu mau tahu, walaupun sudah tahu hafal tipis-tipis ya. Tapi semenjak kejadian penggerbegan itu, semenjak kejadian Doktif yang datengin gerombolan dari CSS ini, wow, ini kasus ternyata bener-bener jadi kayak bola salju, dari kecil menggelinding jadi gede gitu ya. Kaget gitu. It's not about aku memihak si A, aku memihak si B, enggak ya. Jadi aku mau taruh perspektif aku di tengah-tengah. Yang pertama, aku melihat Doktif sebagai pahlawan. Pertama ya, pahlawan skincare. Skincarean Indonesia memang lagi gak baik-baik aja, dan itu aku akuin. Yang namanya overclaim itu udah dari lama udah ada ya, karena tapi nggak ada yang berani speak up. Dan ini malah jadi sumber mumpungnya orang-orang yang licik gitu ya untuk meraup kekayaan. Itu yang pertama ya, dan aku appreciate banget dengan munculnya Doktif. Bener-bener itu ya. Terus yang kedua yang aku highlight juga dari awal munculnya SS, aku juga kurang approve. Kenapa? Karena dia dengan segala pamer dan flexingnya itu bener-bener bikin aku yang kayak, ini orang kok sebegitunya ya, ingin dilihat, butuh validasi bahwa dia itu ternyata tajir gitu kan, pengusaha sukses ya kan. Shock kan jadinya begitu tahu ternyata barang yang dia jual itu didapat dari Cina yang cuman tinggal diganti brand doang gitu kan. Termasuk fashionnya juga kan, ternyata katanya kan itu ada merek-merek tertentu yang dia ganti dengan mereknya dia gitu kan. Nah, itulah yang namanya sifat manusia ya guys ya. Aku nggak ngerti deh, kalau udah dikasih kekayaan itu termasuk ujiannya juga ya. Jadinya ya dia mungkin perlu lah untuk flexing, panjat-panjat. Cuman yang memang yang aku nggak suka dari dia itu selalu mengatasnamakan Masya Allah, Tabarakallah, Tuhan, and bla bla bla. Yang seperti itu yang menjual agama banget. Yang that's what I do not like ya. Satu ya, kedua flexingnya, dan ketiga dan ternyatanya dia juga
nggak jujur, ya kan? Banyak banget reseller yang dirugikan. So once again thanks to Doktif ya. Tapi di sisi lain juga semakin kesini Doktif pun terlalu sebenarnya I appreciate apapun yang dilakukan Doktif, tapi please keep on track, tetap di jalurnya. Kalau memang dari awal itu permasalahannya dengan skincare yang abal-abal atau tidak jujur atau overclaim, please untuk tetap di jalurnya aja, tidak perlu rusuh jadinya merembet kemana-mana gitu. Jadi takutnya kalau misalkan untuk beberapa gelintir orang yang ternyata nggak suka dengan kerusuhan yang ada, jadinya Doktif sendiri yang kena gitu ya, seperti itu. Jadi untuk Doktif tolong kalau misalkan mau yang di highlight itu masalah perskincarean, keep it that way, tetap di jalurnya, jangan sampai melebar kemana-mana, apalagi mengomentari hal-hal yang di luar dari sesuatu yang profesional, ya kan? Kayak ngomentarin sesuatu kemudian bawa-bawa fisik atau ngata-ngatain itu, semoga itu nggak kejadian lagi ya Doktif ya. Aku udah seneng banget Doktif muncul, udah appreciate banget, dan banyak ibu-ibu atau aku pun yang awam jadinya tahu bahwa apa yang dijual ternyata overclaim, overpriced, and thanks to you, beneran deh. But once again, aku harap bisa tetap di jalurnya aja, jangan sampai merembet kemana-mana, jangan sampai akhirnya orang-orang pada bilang, lu kan dia Haji Mumpung kan, ternyata dia juga jualan, dan ternyata dia juga begitu, dia kan begini-gini nih. Nah, jangan sampai seperti itu. Jadi tetap profesional. Kalau misalkan mau bawa ke jalur hukum, semoga tertuntaskan, segala keadilan pun terbayarkan gitu ya. Dan reseller yang merasa dirugikan juga jadinya terselamatkan juga ya, seperti itu. Semangat, jangan kemana-mana ya Doktif ya, tetap di jalurnya aja.